Hai sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Episode kali ini tamu kita adalah salah satu host dari Disko yaitu Coach Ika. Nah, sebelum mulai nih masuk lebih jauh ke tema kita, maka ya nggak sih kalau nggak kenalan lah ya sama Coach Ika. Meskipun mungkin nih para sahabat Disko di sini tuh udah kenal juga dengan host yang satu ini karena dia setiap hari Kamis nih jadwalnya dia. Tapi nggak apa-apa, kenalan sedikit dulu lah, Coach Ika, silakan. Oke, halo sahabat Disko semua, ketemu lagi di hari Selasa, bener Ya, ya? Di hari ya, Selasa. Kalau biasanya Coach K ada di hari Kamis, nah sekarang Coach Ika ada di hari Selasa. Padahal orangnya sama sih, tapi nggak apa-apa kan kalau pakai nama panggung. boleh, boleh. Iya, kali ini eh, saya di sini jadi temennya Coach Lola, mau cerita tentang kegiatan journaling karena saya selain coach juga sebagai praktisi journaling. Nah, apa tuh nanti kita bahas lebih lanjut bareng-bareng sama Coach Lola. Iya, benar sekali. Nah, pada episode kali ini tadi sudah dibicarakan juga sama Coach Ika kalau kita akan berbincang nih dengan Coach Ika sebagai practitioner juga journaling ya. Kita akan Ya, ngomongin betul. tentang self journaling. Pasti beberapa di antara sahabat Disko mungkin sudah dekat ya dengan konsep journaling. Namun saya yakin ada juga nih yang baru nih. Terutama sebenarnya saya juga termasuk baru nih dalam hal self journaling nih jujur. Jadi kita mulai aja ya. Nah, Kak Cika, apa sih sebenarnya journaling itu, Kak Cika? Kalau journaling itu apa? Sebenarnya ini adalah kegiatan yang udah biasa kita lakukan ya. Mulai dari SD mungkin. Ada yang biasa jadi sekretaris, tukang nyatet-nyatet, Hmm. atau kalau dulu kalau zamanku, nah ini harus tahu ya, Coach Ika ini umurnya sudah banyak, jadi mungkin ada hal-hal yang belum pernah dilewatin sama sahabat Disko di sini gitu. Zamanku dulu kita suka nulis di papan tulis, jadi ada yang namanya sekretaris. Nah, tugasnya adalah menyalin Mm-mm. pelajaran di eh, papan tulis. Kemudian Mm-mm. teman-teman yang lain mencatat. Nah, sebenarnya journaling itu adalah mencatat atau menuliskan hal-hal yang kita lakukan gitu. Hmm. Kayak apa, kalau sekarang kita nyatat di HP gitu ya, hari ini mau ngapain sih gitu. Nah, kita list tuh, kita bikin daftar to-do list gitu kan. Itu Mm-mm. adalah salah satu journaling juga. Cuma memang Oke. eh, kita suka nggak nyadar bahwa oh itu kegiatan journaling. Kalau didefinisikan tuh jadi jadi bikin orang wondering gitu ya, apa sih padahal journaling itu adalah kegiatan mencatat. Jadi semuanya Hmm. sudah masuk, mencatat pengeluaran, mencatat kegiatan sehari-hari, mencatat emosi, mencatat apa saja yang kita syukuri hari ini, semua tuh termasuk journaling. Oh, Begitu Coach oke. Leo. Kayak nyetak diary juga termasuk journaling juga dong ya, Kak Cia? Sangat, sangat. Ya, kalau Oke. kalau zaman aku dulu nyatet di diary kan tulisannya Dear Diary gitu. Mungkin Iya. kalau anak-anak yang sekarang eh Dear Mbak Taylor gitu kan. Nah, itu sama. Iya, iya. Kalau sekarang mah di handphone ya, Coach ya, orang nyatetnya ya di Betul, notes ya, betul. Di Samsung notes. Notes gitu. Iya, di Iya. aplikasi juga sudah banyak Oh iya, banyak ya gitu. sekarang self journaling ya Hmm, di aplikasi. Iya, iya. iya. Iya, iya. Nah, sebenarnya manfaat dan tujuannya itu untuk apa sih, Coach? Aku tanya dulu nih, kalau Coach Lala Hmm. pernah mencatat sesuatu Mencatat biasanya to-do list sih, Coach. to-do list ya? Mm-mm. Kenapa kok mencatat to-do list itu? Biar ingat. Nah, itu salah satu tujuannya, biar ingat. Oke. Biar ingat mau melakukan apa. Iya, Biar iya, ingat iya. hari ini sudah menjalani apa. Nah, kegiatan journaling ini kan disebut-sebut sebagai bisa mengatasi atau bisa menurunkan rasa kecemasan, Hmm. depresi, seperti itu. Nah, ada satu hal yang memang mungkin tidak kita sadari bahwa kegiatan journaling ini melatih metakognisi kita gitu. Jadi kita bisa membaca
kembali apa yang kita rasakan, kita bisa membaca apa yang akan kita lakukan, jadinya, kegiatan itu tuh bisa membuat kita makin kenal diri kita sendiri. Dalam Oke, artian kalau seandainya ada peristiwa ini, reaksi kita seperti apa sih? Terus kalau oke. seandainya mau melakukan ini, kegiatan yang biasanya kita siapkan apa saja? Kalau kita baca lagi, kita bisa lihat tuh, oh jadi biasanya kalau seandainya ada peristiwa ini, aku tuh seperti ini seperti ini. Kayaknya kalau seandainya aku begini belum cukup deh, ada tindakan yang harus aku, lakukan lagi. Nah, jadi kita bisa reflecting tuh, bisa ngaca gitu ya, Hmm, bisa tahu. Karena kalau seandainya di kepala kita kan kita cuma ngebayang-bayangin, yang dia ya. bayangin doang cepet lupa. Tapi kalau seandainya kita baca, nah kita bisa tahu tuh, oh iya harus ini yang dilakukan. Oh iya, hari ini aku beruntung karena aku mendapatkan ini. Oh, hari ini aku bersyukur karena aku sudah begini. Nah, kegiatan itulah yang akhirnya membuat kita berlatih untuk mengenali diri kita sendiri, sehingga ketika ada, satu perubahan gitu ya, kan stres nih, biasanya reaksi tubuh kita kalau seandainya kita ngadepin perubahan, sesuatu yang nggak kita bisa prediksi. Nah, dengan journaling ini kita akan makin bisa mengenali diri kita seperti apa, dan kalau ada perubahan, tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan. Dan kalau ada yang kurang, kita bisa tambahkan di situ. Jadi tujuannya kalau secara garis besar adalah membantu kita merefleksikan diri kita sendiri, gitu. Hmm, berarti ini juga bisa untuk me-reduce stres ya, Coach, ya? Betul, Karena kan ketika kita nulis, kita ngeluarin gitu ya, kita ngeluarin nih mhm, apa nih yang terjadi hari ini yang jelek bla bla bla, dan ketika kita mengeluarkan itu jadinya stres kita juga sedikit berkurang. Nah, ini bagus juga nih untuk para mungkin Gen Z gitu ya, yang mhm, sekarang lagi, heboh-hebohnya mental health gitu. Jadi journaling iya. itu juga salah satu cara untuk nge-manage stres itu sendiri, kayak gitu. Tapi memang se sedikit tantangan juga ya, Coach, karena, biasanya kan harus ada niat dulu nih, Coach, untuk menulisnya. Mhm. Karena itu niat itu tuh yang susah dicari tuh, Coach. Itu biasanya kalau Coach Ika sendiri cara memunculkan niat tuh gimana sih, Coach? Biasanya ya meluangkan waktu sih ya. Mmm, Kadang-kadang, eee, kalau aku masih bukan, apa namanya, bukannya, berusaha untuk menepati jadwal gitu, tapi ketika kita ingat, kapan pun itu mmm, kapan pun itu, ketika kita ingat, ya kita buka aja, gitu. mmm, Karena kalau seandainya ada kalau buat saya sendiri gitu ya, kalau seandainya ada ketentuan, "Oh pagi harus begini, harus begitu," gitu, itu biasanya bikin jadi beban. Nah, benar, untuk memulainya adalah ketika kita ingat, ketika kita punya waktu luang, ketika kita lihat aplikasinya, lakukan, gitu. mmm, Jadi kalau nggak usah dipikir diniatin apa segala macam. Tapi idealnya kalau seandainya mau, dilakukan dengan, regularly dengan, apa namanya, tertib gitu ya, sebetulnya waktu sebelum tidur adalah waktu yang mmm, paling enak buat, menuliskan semuanya gitu. Karena, oh, kebiasaan mungkin kalau anak-anak muda sekarang kelihatannya kan banyak yang overthinking ya. benar Kalau seandainya ada sesuatu itu dipikir sampai panjang banget. Nah, benar, ketika kamu merasa, eee, waktunya lagi bergalau ria gitu ya, atau lagi ngopi senja gitu, anak senja. cocok banget. Iya, yang anak senja siapa coba? Tunjuk tangan. Saya loh. Nah, itu pas banget deh buat, menuliskan itu gitu. Dan kadang-kadang kita juga suka terpatok ya, mau nulis apa sih gitu. Nah, Mhm, kalau, yang paling pas sih, tulis aja apa yang ada di kepala. Nggak perlu mmm, menyusun kalimat dengan indah, seperti nulis puisi. Kadang-kadang, balet aja sudah cukup. Mau ngopi, mau nemenin mama ke pasar, mau, oke. bikin PR gitu. Di-list dulu aja, nanti dikira-kira, oh kapan ya mau, dikerjain gitu.
kalau seandainya kita buka, oh iya hari ini mau nemenin mama, berarti itu yang dikerjain, kayak gitu. Mmm, mhm Karena, mhm. seringkali ya itu tadi ya, kalau seandainya kita tentukan waktunya, seringkali itu malah justru jadi penghambat. Karena, "Wah, hari ini belum ngerjain nih, hari ini belum ngerjain nih," gitu, kayak macam disuruh bikin PR aja gitu, semakin bisa dikerjain nanti, kenapa mesti dikerjain sekarang? Iya, benar benar. Kadang kan orang gitu ya, tapi kan yang paling Iya, penting juga dari diri kita juga pengen sebenarnya kayak gitu ya, Coach, ya, ada keinginannya dulu kan betul gitu ya, Coach, ya? betul betul. Heeh, kalau dari kitanya nggak ingin mah yang sampai kapan pun nggak akan bisa terlaksana gitu, nggak ada Iya niatnya. banget iya banget. Iya. Tadi jawabannya itu relate Mhm sama next pertanyaan kan, gimana sih cara mhm ngelakuin self journaling itu tadi Coach Ika udah sedikit menjabarkan ya kapan inget kalau memang mau mulai di awal-awal kali ya Coach ya, mhm, kapan inget. betul. Nah itu apa aja sih Coach biasanya yang ditulis tadi udah Coach Ika juga udah sebutkan beberapa misalnya Mhm. tentang mau ngapain gitu, tapi kalau secara ya self journaling yang baik itu sebenarnya yang ditulis tuh apa aja sih Coach? Journaling kan ada macamnya, Mmm. seperti travel journaling itu juga ada. Biasanya kalau travel journaling ini adalah semua tuh digabung. Memorabilia yang diperoleh pada saat, jalan-jalan itu Mhm, eee, buat semua gitu, karena itu bisa bikin hati gembira ketika kita mau melakukan perjalanan lagi atau setelahnya, perasaan itu akan terus ter-maintain gitu. Nah, mhm, ada lagi yang namanya tadi aku udah sebutin bullet journaling. Bullet journaling itu adalah jurnal yang simpel, yang cuma pakai bullet aja. Itu lebih seringnya lebih kepada hal-hal yang akan dilakukan. Misalnya mmm, bullet satu gitu, kalau kita bikin presentasi gitu kan ada ya bullet-bullet gitu, bullet point eee gitu ya, Coach, ya? heeh, bullet point. Mhm mhm. Hari ini aku, eee, mau belanja misalnya gitu. Setelah belanja nanti pergi ke library, terus habis itu ngopi sama, temen misalnya. Nah itu dibikin jadi bullet point. Cuma kadang-kadang kalau bullet point ini, kekurangannya adalah perasaan kita tidak tercurahkan di situ gitu Oh, ya, karena memang list aja gitu, list of activity gitu kan. Tapi setelahnya, setelah dilakukan bisa saja ditambahkan tuh, "Oh hari ini yang sudah terlaksana, adalah ini, yang belum kira-kira besok mau dilaksanakan kapan?" Kayak gitu. Itu, kegiatan reflektifnya. Pagi kita bikin bullet journaling, malamnya kita bikin, jurnal yang deskriptif. Apa-apa mmm, aja sih yang sudah kita lakukan, perasaan kita seperti apa ketika melakukan hal itu, terus apa saja yang belum dilakukan, apa yang menyebabkan itu tidak bisa dilakukan, terus, nanti kira-kira kapan mau dilakukan. Itu, ada descriptive journaling juga, seperti itu, gitu. Satu lagi, ini juga penting, adalah, eee, gratitude journal. Jadi mmm, kita ngelis apa saja sih hal-hal yang membuat kita bersyukur hari ini. Seringkalinya kan kita tuh, apalagi di zaman-zaman sekarang ya, sosial media yang kelihatan tuh segala yang bagus-bagus gitu. Jadi mhm. kayaknya kalau seandainya kita nggak nyampe ke situ, misalnya oh, teman kita pergi ke Paris gitu, sementara kita liburan masih, baru ke depan rumah aja karena terlalu sibuk misalnya. Itu bukan Nah liburan. nah, bener kan? Kita jadi ngerasa karena bandingannya adalah ke Paris, Iya, kita merasa halaman rumah itu bukan liburan. iya, Tapi sebetulnya kalau seandainya kita melihat dia berlibur ke Paris karena, tabungannya udah cukup gitu ya, sementara mungkin untuk pergi ke Paris tabungan kita nggak cukup-cukup gitu. Daripada kita berhenti meratapi kehidupan, kenapa sih tabungan gua nggak cukup-cukup gitu. Kita nikmati apa yang kita punya, jadi, pergi ke depan rumah, ngelihat orang lalu lalang, ini orang introvert pasti ngerasa paham banget ini rasanya. Ngelihat, duduk di depan rumah gitu, ngelihat orang lalu lalang atau ngelihat anak-anak main, itu kadang-kadang sudah cukup kok. Karena apa? Karena kita merasa bersyukur sama apa yang kita punya. "Oh, dia bisa ke Paris, aku baru bisa ke depan rumah." Tapi nanti
Bisa ditulis juga di jurnal, mimpiku adalah pergi ke Paris, misalnya seperti itu. Hmm, Jadi, hmm, hmm. itu adalah yang dreaming, jurnal yang dreamingnya, sementara gratitude jurnalnya adalah, alhamdulillah aku punya halaman rumah, di mana aku Hmm. melihat orang-orang lalu lalang di situ. Iya, iya, Gratitude iya. journal membantu kita untuk bersyukur sama apa yang kita punya, instead of memimpikan apa yang kita nggak punya. Itu yang seringkali hilang dari kehidupan saat ini. Iya, Karena iya, orang benar. tuh melihat hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa dicapai dan lupa proses orang lain untuk mencapai itu, gitu. Akhirnya apa? Overthinking. Kenapa sih teman gue kok duitnya bisa banyak sementara gue nggak banyak-banyak? Gue kurang apa sih? Gue nggak secantik dia? Apa gue nggak sehebat dia? Perasaan dulu pas lagi sekolah pinteran gue deh. Orang jadi akan fokus sama hal-hal yang dia nggak bisa capai. Iya, Sosial media kan kayak gitu sekarang. benar, Ada benar banget. FOMO, ya kan? Iya, Wah, bisa ini segala macem. Itu sumber depresi banget, sumber stres iya, banget. benar. While mungkin dia bisa ke Paris karena dia nabungnya udah dari 5 tahun yang lalu. We never know, Iya, ya kan? Mungkin dia ke Paris karena pekerjaannya yang mengirim dia ke sana. iya. Karena pekerjaan dia di sana dan dia cuma sempat motret pas lagi perjalanan aja while dia mungkin nggak bisa menikmati apa-apa di sana. Karena apa? Karena dia harus kerja gitu. Sama kayak aku dulu, zaman aku kerja, aku ke Bali, aku nggak pernah tahu Bali itu seperti apa. Karena ya Hmm, Bali yang aku lihat adalah tembok ruang meeting hmm, benar. gitu. Iya, benar, Jadi benar. gratitude journal itu sangat 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 penting dan itu baiknya ditulis ketika kita mau tidur karena setelah 1 hari kita jalani, kita jadi bisa melihat kembali seperti apa sih perjalanan kita, apa sih yang sudah kita lalui, apa yang membuat kita bisa melalui itu, gitu. Dan Hmm, percayalah itu adalah sumber kekuatan kita sebenarnya. iya, Begitu, Coach. luar biasa. Memang kalau gratitude journal ini sekarang memang orang tuh butuh banget. Mhm, Karena sosial media tadi benar, terkadang orang suka comparing ya, terus merasa insecure dengan apa yang, kita punya dan itu memang terjadi di lingkungan aku juga bahkan maksudnya di pertemanan aku, bahkan bukan Gen Z gitu ya, milenial, itu mhm, ada sih yang kayak merasa insecure dengan temannya yang sukses, bahkan padahal mhm, kita sama-sama kuliah nih ceritanya gitu kan, tapi mhm, mhm, kan mhm, setelah lulus kan kita berbeda-beda ya jalurnya ya. Mau ada yang mhm, betul. S2, ada yang, dapat BUMN, ada yang di PNS gitu kan, ada yang dia mungkin Mhm. belum dapat kerja juga kayak gitu. Jadi insecure tuh ada kayak gitu. Fungsinya journaling itu adalah selain kita cuma nulis, kita juga bisa baca lagi. Benar. Dan itu membuat kita jadi sadar bahwa kadang-kadang persoalan itu, sebesar apapun itu, bisa kita lewatin, Iya, gitu. iya. Kalau rajin diary gitu ya, waktu kita waktu zaman mahasiswa gitu, putus cinta, patah hati, dan yang lain-lain, itu tuh kayaknya adalah problem paling besar gitu. Tapi ketika kita nggak usah sebulan, nggak usah nunggu bertahun-tahun lah ya, ketika kita ketemu orang baru lagi, terus kita baca lagi itu jurnal betapa kita nangis-nangis, bahwa dia adalah satu-satunya orang yang kita cintai dan yang lain-lain, it looks ridiculous gitu. Iya, bener. Iya kan? Iya, Dan bener. ternyata life goes on Iya, gitu. iya. Bahwa ternyata kita bisa ya melewati obstacle itu gitu atau challenge itu gitu kan. Kita bisa melewati tantangan itu. Ternyata setelah dia ada orang lain yang bisa kita cintai lagi. Dan ternyata orang ini lebih baik dari yang sebelumnya. Misalnya seperti itu. Itu adalah fungsi lain dari si jurnal gitu ya. Dan persis seperti yang tadi Coach Lala sudah bilang bahwa kadang-kadang kita tuh suka lupa, kita sebetulnya punya banyak hal yang perlu kita syukuri.
Cuma saking silau sama orang yang dianggap melebihi kita, Benar. tanpa tahu behind the scene-nya gitu kan ya, kita jadi ngerasa kecil Ya, gitu. Padahal orang yang perlu di-compare itu sebaiknya adalah diri kita sendiri. Hari ini benar. kita udah lebih baik belum daripada diri kita yang sebelumnya? Anakku suka baca diary-ku. Karena buat dia, satu hal yang menarik, kayaknya enak ya hidup di zamannya Bunda gitu, ketika semua orang itu tidak digital gitu. Orang kalau seandainya temenan mesti ketemu, orang mesti, telepon-teleponan gitu, nggak cuma ngetik aja. Kalau janjian itu juga, harus exact tempatnya tanpa harus Sherlock, ada kemauan buat nyari, kayak gitu tuh kayaknya tuh effort-nya lebih 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 asik gitu. Dan satu ada buku diary-ku zaman aku kuliah, kami dulu temenan 13 kalau nggak salah awalnya, kita punya satu buku diary. Jadinya kita namain itu diary of the day. Jadi semua yang kita kerjakan di hari itu kita tulis di situ. Jadi bukunya isinya, tulisan dari, pada akhirnya 8 atau 10 orang di satu buku itu. Hmm. Dan itu jadi catatan kita bareng-bareng gitu kan ya, karena kalau seandainya pas kita kumpul nih sekarang gitu, kita suka bawa gitu, "Lihat deh kelakuan lo zaman dulu." Dan itu bisa bisa membuat kita jadi lebih lebih akrab gitu. Menyenangkan sih. Ya. Kalau anak-anak sekarang kan memang yang aku suka lihat gitu ya, karena aku adalah K-popers yang teman-temannya adalah juga anak-anak, seumuran belasan dan 20-an tahun gitu ya. Aku melihat mereka memang lebih sering di, sosial media. Dan itu karena sosial media itu tidak close gitu, orang-orang bisa jadi, apa namanya, nimpalin gitu Hmm. dan kadang-kadang kan komen-komen yang diharapkan itu tidak sesuai Ya, dengan harapan kita gitu. iya, Nah, iya, lagi-lagi juga memicu depresi sendiri gitu, bikin iya, kita overthinking benar, lagi. benar. Akhirnya aku pun kepikiran kayaknya, journaling atau diary ini perlu dikenalkan lagi untuk, mengurangi negative thinking-nya, anak-anak muda sekarang. Karena Iya. aku tahu pressure anak-anak muda ini jauh lebih besar pada saat ini daripada dari zamanku gitu. Karena Hmm. peer pressure-nya juga, sosial media pressure juga ada, parents pressure juga ada. Wah, pokoknya campur aduk lah ya. Makanya kalau Iya. seandainya kita bisa punya sesuatu yang benar-benar kita keep as privacy gitu, mungkin itu akan membuat kita jadi lebih sedikit merasa agak secure gitu ya. Ini karena waktu kita mau habis juga mau mau di Mhm, penghujung waktu. Oke, kalau nggak salah Coach Ika sendiri ada kelas ya buat self journaling nih, mhm, mungkin para sahabat disko betul, ada yang berminat nih, gimana nih caranya, Kak? mhm. Jadi nanti, daftar aja, follow coach.karisma di IG atau experttrainer.com, expert trainer IG juga. Nanti aku titip Coach Lola untuk ditulis di deskripsi kali ya. Siap, Nanti, bisa daftar dari situ. Kelasnya tanggal 2 Maret, tempatnya nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Pokoknya daftar aja dulu. Buat pelajar dan mahasiswa akan ada special discount. Jadi jangan lupa, kalau ngajak temen harganya akan lebih murah juga daripada sendirian. Jadi waktunya nih nyolek-nyolek temen-temennya yang mau ikutan kelas journaling bareng-bareng sama Coach K, Coach Ika di sini gitu. siap. Siap, terima kasih banyak loh Coach Ika yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan juga tadi bagi info tentang kelas journaling. Menarik ya, sangat menariknya untuk anak muda nih pasti sangat berguna banget nih, apalagi sahabat disko di sini. Sahabat disko, sampai jumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang hanya di Disco Podcast. Terima kasih Coach Ika dan sampai jumpa lagi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi, sampai Tisco.